Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana Ia telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, yang dimana nikmat tersebut dapat mengantarkan kita untuk menghadiri acara presentasi ini. Kedua kalinya selawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau telah membawa agama ini dari agama yang gelap gulita menuju alam yang gelap yang terang menerang, yaitu dinul Islam. Baiklah, berdirinya saya di sini dan kelompok saya ingin mempresentasikan tentang bagaimana hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang NRI. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan kelompok-kelompok saya. Yang dari sebelah barat yaitu Nikmatul, kemudian yang sebelahnya Miftahul Jannah, yang tengah itu Siddiq Pratama, kemudian Tiara, yang sebelah timur Mahendra Yusril, dan saya sendiri Muhammad Andri Agung Prasetya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkanlah kelompok kami untuk mempresentasikannya. Yang bagian awal yaitu apa demokrasi itu, yang akan disampaikan oleh saudari Nikmatul. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan apa itu demokrasi. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos atau presiden yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demokratein atau demokratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Sekian. Terima kasih. Kemudian bagian yang kedua, menanya alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila, yang akan disampaikan oleh saudari Miftahul Jannah. Kepada beliau dipersilakan. Baik, mengapa alasan diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila? Sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik hukum kita yang muncul di berbagai media jejaring sosial. Yang pertama, buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. Yang kedua, krisis partisipasi politik rakyat. Yang ketiga, munculnya penguasa di dalam demokrasi. Yang keempat, demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Adanya krisis partisipasi politik disebabkan karena tidak ada peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesifik, penyebab rendahnya partisipasi politik adalah: yang pertama, pendidikan yang rendah; yang kedua, tingkat ekonomi rakyat yang rendah; yang ketiga, partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat dari pemerintah. Penyebab munculnya penguasa dalam demokrasi ditandai dengan menjamurnya dinasti politik yang menguasai kehidupan masyarakat, pemerintahan, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan, dan sebagainya oleh satu keluarga atau kelompok. Baiklah, terima kasih. Kemudian bagian ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila, yang akan disampaikan oleh saudara Sigit. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila ada 3 sumber. Yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. 2. Sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada Tuhan yang Maha Esa, tauhid, monoteisme,
Dalam keyakinan ini hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. 3. Sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota-kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Model pemerintahan demokratis model Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota-kota lain sekitarnya. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda di Indonesia, membawa dua sisi dari koin peradaban Barat, sisi refleksi imperialisme, kapitalisme, dan sisi humanisme demokratis. Sekian. Baiklah, terima kasih. Kemudian bagian 4 yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila yang akan disampaikan oleh Saudari Tiara. Kepada beliau dipersilakan. Baik. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan. Seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945, konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 kembali ke UUD 1945, dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali, yaitu 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelum dilakukan amandemen atau perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah amandemen perubahan yang terjadi pada DPR adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. 2 ketentuan lainnya yakni susunan dan masa sidang DPP tetap tidak berubah. Yang terakhir, Dewan Perwakilan Daerah. Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas sebab di samping terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada DPD sebagai lembaga penampang aspirasi daerah. Sekian. Baiklah, terima kasih. Kemudian yang kelima, esensi dan urgensi demokrasi Pancasila yang akan disampaikan oleh Saudara Yusril. Kepada beliau dipersilakan. Baik, esensi, urgensi, dan urgensi demokrasi Pancasila. Kehidupan demokratis yang bagaimana yang kita kembangkan demokrasi kita selain memiliki sifat yang universal juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional UUD NKRI tahun 1945. Baiklah, terima kasih. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Hakikat demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang NKRI 1945 adalah peran utama rakyat dalam proses sosial. Oleh politik instrumentasi demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila, UUD NKRI 1945 adalah MPR, DPR, dan DPD. Praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.